Apakah kamu siap meraih impianmu dan mencapai tujuan yang kamu inginkan di bulan April? Jangan khawatir, karena di saluran kami kali ini, kami akan membahas bagaimana kartu tarot dapat membantu kamu meraih impian dan tujuanmu dengan lebih mudah. Jadi, siaplah untuk menemukan wawasan baru, mengatasi tantangan, menjalani hidupmu dengan lebih berarti. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini dan bergabunglah bersama kami. Selamat datang kembali di saluran kami. Kami sangat senang bisa kembali berbagi dengan kalian tentang topik yang sangat menarik. Kali ini, kami akan membahas bagaimana kartu tarot dapat membantu kamu meraih impian dan tujuanmu di bulan April ini. Apakah kamu pernah merasa sulit untuk mencapai impianmu? Kadang-kadang, rintangan dan tantangan terasa sangat berat dan menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Namun, dengan bantuan kartu tarot, kamu bisa mendapatkan wawasan baru dan pemahaman tentang dirimu sendiri dan mengatasi halangan yang ada di depanmu. Sebelum kita memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah setia mengikuti saluran kami dan juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga puasa kita diterima Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh rasa syukur. Jadi, bersiaplah untuk menemukan potensi terbaikmu, meraih impian yang kamu inginkan, dan melihat lebih jauh dengan bantuan kartu tarot. Ayo, kita mulai. Di sini sudah saya persiapkan beberapa kartu yang sebelumnya telah saya ambil secara acak. Energi dari kartu-kartu tersebut bersifat umum. Bisa sesuai dengan kondisimu saat ini, bisa juga tidak. Apapun hasil bacaan dari kartu-kartu tersebut, hanyalah sekedar memberikan gambaran, perspektif ataupun kemungkinan-kemungkinan saja. Untuk kartu pertama yang muncul, ada kartu 1 koin. Mari kita bahas kartu 1 koin dengan lebih detail. Seperti yang kita ketahui, tarot tidak hanya memberikan ramalan masa depan, tetapi juga dapat menjadi alat yang berguna untuk mengembangkan kesadaran diri. Kartu 1 koin adalah kartu yang berbicara tentang kesempatan keuangan dan potensi karir. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase baru dalam hidupmu, di mana kamu dapat memanfaatkan peluang yang tersedia dan menciptakan kesuksesan finansial. 1 koin mewakili keberhasilan yang dicapai melalui kerja keras, ketekunan, dan disiplin diri. Kartu ini juga menandakan bahwa kamu memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mencapai tujuanmu, dan bahwa kamu siap untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Namun, 1 koin juga mengingatkan kita bahwa suksesan tidak datang dengan mudah. Kita harus bersabar, fokus, dan konsisten dalam upaya kita untuk mencapai impian kita. Kartu ini juga dapat menunjukkan bahwa kita perlu membuat keputusan yang tepat dalam hal keuangan dan karir. Kita harus mempertimbangkan dengan cermat setiap langkah yang kita ambil dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kartu 1 koin dapat menjadi pertanda bahwa ada peluang finansial atau karir yang akan muncul di depanmu. Ini mungkin merupakan awal yang baik untuk memulai usaha baru, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau memulai investasi. Namun, ingatlah bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah dan kamu perlu bekerja keras dan mengambil tanggung jawab untuk mencapai tujuanmu. Dengan tekad dan kerja keras, kamu dapat mencapai impianmu dan meraih kesuksesan finansial dan karir yang kamu inginkan. Itulah tadi hasil interpretasi dari kartu 1 koin. Mari kita lanjutkan ke kartu-kartu berikutnya. Kartu berikutnya adalah kartu 7 koin. Kartu 7 koin adalah kartu yang berbicara tentang pengorbanan, dedikasi, dan hasil yang didapat dari kerja keras kita. Kartu ini menggambarkan seorang petani yang sedang memanen hasil kerja kerasnya. Ini adalah simbol dari waktu dan usaha yang telah diinvestasikan dalam suatu proyek dan hasil yang diperoleh sebagai akibatnya. Kartu 7 koin juga dapat menggambarkan upaya yang telah kita lakukan dalam mencapai tujuan kita dan memberikan kita dorongan untuk terus melanjutkan usaha kita. Kartu ini menunjukkan bahwa segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya akan membuahkan hasil di masa depan. 7 koin juga mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas hasil kerja keras kita.
kita perlu mengakui bahwa kita tidak mencapai keberhasilan itu sendirian, melainkan juga melalui dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Jika kita masukkan ke tema kita kali ini, kartu 7 koin dapat menjadi pertanda bahwa kita akan mulai melihat hasil dari usaha dan pengorbanan yang kita lakukan. Ini mungkin berupa keberhasilan dalam karir atau keuangan, atau mungkin dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus bersyukur atas hasil yang telah kita peroleh dan terus melanjutkan usaha kita untuk mencapai impian kita. Namun, 7 koin juga mengingatkan kita untuk tidak berhenti di tempat yang sama. Kita harus terus berusaha untuk mengembangkan diri kita dan mencapai tujuan kita yang lebih besar. Dengan dedikasi dan kerja keras, kita dapat memanen hasil yang lebih besar dan meraih impian kita. Kita lanjutkan lagi ke kartu-kartu berikutnya. Kartu berikutnya ada kartu setan. Kartu setan dalam tarot seringkali diartikan sebagai simbol kekuatan gelap dan kecenderungan manusia untuk terjebak dalam kebiasaan buruk dan keterikatan pada hal-hal materi. Kartu ini juga menggambarkan rasa takut dan kecemasan yang muncul akibat ketergantungan pada hal-hal yang kurang baik. Namun, ada juga cara lain untuk menafsirkan kartu ini. Kartu setan dapat menjadi pengingat untuk memeriksa diri sendiri dan mengakui kebiasaan buruk yang membatasi kita dalam mencapai impian kita. Kita perlu membebaskan diri kita dari keterikatan pada hal-hal yang tidak baik dan memilih untuk berkembang dan melangkah maju. Kartu setan dapat mengingatkan kita untuk tidak terlalu terobsesi dengan tujuan kita dan kecenderungan untuk mengejar segala sesuatu secara berlebihan. Kita perlu memeriksa apakah cara kita mencapai impian tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita percayai. Jika kita merasa bahwa impian kita mengarah pada kebiasaan yang buruk atau tidak sejalan dengan nilai-nilai kita harus memilih untuk membebaskan diri dari keterikatan tersebut. Kita juga perlu mengakui bahwa kecemasan dan rasa takut kita mungkin muncul dalam proses mencapai impian kita. Namun, kita harus memilih untuk tidak membiarkan hal tersebut mengendalikan kita. Kita perlu belajar untuk membebaskan diri dari keterikatan pada hal-hal yang tidak baik dan memilih untuk berkembang dan melangkah maju dengan kepercayaan diri. Kartu setan adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih dan membebaskan diri dari keterikatan pada hal-hal yang tidak baik. Dengan mengambil tindakan yang tepat dan memilih untuk berkembang, kita dapat mencapai impian kita dan meraih kebahagiaan yang sejati. Itulah makna dari kartu setan. Mari kita lanjutkan ke kartu-kartu berikutnya. Kartu berikutnya ada kartu pembantu cawan. Pembantu cawan adalah kartu tarot yang mewakili energi baru yang membawa kebahagiaan, aktivitas, dan kesempatan baru dalam hidup. Dalam kartu ini, terlihat seorang pemuda atau pemudi yang memegang sebuah cawan dengan kehangatan dan penuh perhatian, sebagai simbol dari rasa kegembiraan dan perhatian pada kesempatan-kesempatan baru yang muncul dalam hidup. Kartu pembantu cawan menggambarkan kemampuan untuk membuka diri terhadap pengalaman baru dan mengalami kebahagiaan serta kegembiraan dalam hidup. Kartu ini dapat menjadi pengingat bahwa ada kesempatan baru yang muncul dalam hidup kita. Kita perlu membuka diri terhadap pengalaman baru, mengeksplorasi kreativitas kita, dan menikmati kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup. Dengan begitu, kita dapat meraih impian dan harapan kita dengan penuh semangat dan kegembiraan. Jangan takut untuk mengambil risiko dalam menjalani hidup dan mengejar impian kita. Kartu pembantu cawan menunjukkan bahwa kita perlu berani mencoba hal-hal baru, terbuka pada kesempatan-kesempatan yang muncul, dan mengeksplorasi potensi kreatif kita. Dengan begitu, kita dapat meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita sambut kartu pembantu cawan dengan terbuka dan antusias. Mari kita jadikan energi baru ini sebagai motivasi untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kegembiraan. Dengan begitu, kita dapat meraih impian dan harapan kita dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan. Itulah makna dan pesan yang dapat kita ambil dari kartu tersebut. Mari kita lanjutkan ke kartu berikutnya. Di sini ada kartu pembantu koin. Kartu pembantu koin adalah salah satu kartu tarot yang mewakili kemakmuran, stabilitas, dan keberhasilan dalam keuangan. Dalam gambar kartu ini, terlihat seorang lelaki yang sedang memegang beberapa koin di tangannya dengan latar belakang pemandangan yang indah dan makmur.
Dalam konteks tema Taurus, kartu pembantu koin dapat menjadi pengingat bahwa stabilitas keuangan adalah salah satu faktor penting dalam mewujudkan impian dan harapan kita. Kita perlu mempertahankan stabilitas keuangan, mengelola keuangan dengan baik, dan berinvestasi dengan bijak agar kita dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Kartu pembantu koin juga menggambarkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan dan bisnis. Dalam konteks ini, kartu ini dapat menjadi motivasi untuk mengasah kemampuan manajemen keuangan dan bisnis kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan meraih keberhasilan dalam bisnis atau investasi yang kita jalankan. Oleh karena itu, mari kita sambut kartu pembantu koin, bijak dan penuh perhitungan dalam mengelola keuangan dan bisnis kita. Mari kita gunakan kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengelola keuangan dengan baik, sehingga kita dapat meraih stabilitas keuangan dan mewujudkan impian dan harapan kita dalam hidup. Di sini ada kartu Raja Tongkat. Kartu Raja Tongkat adalah kartu tarot yang mewakili kekuatan dan ambisi dalam hidup. Dalam kartu ini, terlihat seorang pria yang memegang sebuah tongkat besar sebagai simbol dari kekuatan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Kartu ini dapat menjadi pengingat bahwa kita perlu memiliki keberanian dan tekad untuk mengejar impian dan harapan kita. Kita perlu memiliki keyakinan pada diri sendiri, mengambil tanggung jawab atas keputusan kita, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meraih tujuan kita. Kartu Raja Tongkat juga menggambarkan kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain dalam hidup. Dalam konteks ini, kartu ini dapat menjadi motivasi untuk menjadi teladan bagi orang lain dan memberikan motivasi serta inspirasi dalam mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, mari kita sambut kartu Raja Tongkat dengan keberanian dan tekad. Mari kita gunakan kekuatan dan kemampuan kita untuk mengejar impian dan harapan kita dan menjadi teladan bagi orang lain dalam hidup. Dengan begitu, kita dapat meraih keberhasilan dan kesuksesan yang diimpikan dalam hidup kita. Itulah tadi pesan yang kita peroleh dari kartu tersebut. Dari keenam kartu tarot yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hidup kita terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi impian dan harapan kita. Mulai dari kekayaan material, emosi positif, kreativitas, hubungan yang harmonis, hingga kerja keras dan tekad yang kuat. Kartu satu koin mengajarkan tentang pentingnya fokus, kerja keras, dan kedisiplinan dalam mencapai tujuan kita. Kartu 7 koin mengingatkan kita untuk memetik hasil dari kerja keras dan merayakan pencapaian kita. Kartu setan mengingatkan kita akan adanya godaan dan rintangan dalam mencapai impian dan harapan kita. Kartu Raja Tongkat mengajarkan tentang pentingnya memiliki tekad dan keberanian dalam mengejar impian kita. Sementara kartu pembantu koin mengingatkan kita tentang pentingnya manajemen keuangan dan pemanfaatan sumber daya dengan baik. Terakhir, kartu pembantu cawan menggambarkan kemampuan kita untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan suasana hati yang positif dalam hidup kita. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai impian dan harapan kita, dibutuhkan fokus, kerja keras, kedisiplinan, manajemen keuangan yang baik, keberanian, dan kemampuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dan suasana hati yang positif dalam hidup kita. Semua faktor ini saling terkait, dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan impian dan harapan kita. Taurus adalah zodiak yang dikenal sebagai simbol kestabilan, kekuatan, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Orang yang lahir di bawah bintang Taurus cenderung kuat dan teguh dalam menjalani hidup. Mereka selalu berusaha untuk memperoleh kepuasan dan keberhasilan dalam segala hal yang mereka lakukan. Dan bulan April, menurut astrologi, adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan impian dan harapan. Bulan ini, energi dari bintang Taurus sangat kuat dan positif. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan energi ini dengan baik agar dapat mencapai tujuan kita. Selanjutnya, saya ingin membahas kartu Oracle Angel Answers atau Oracle pesan dari malaikat yang muncul untuk tema ini. Kartu pertama adalah If You Believe, yang dapat kita artikan sebagai pesan untuk percaya pada diri sendiri, kemampuan kita untuk mencapai tujuan.
Jangan ragu dan percaya bahwa impian dan harapan kita dapat terwujud jika kita berusaha keras dan konsisten. Kartu kedua adalah berlimpahan. Pesan dari kartu ini adalah bahwa jika kita berusaha keras dan mempercayai diri sendiri, maka kita akan memperoleh keberlimpahan dan keberuntungan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan tekad dan keyakinan yang kuat. Kartu terakhir adalah Get More Information, yang berarti mencari informasi lebih lanjut. Pesan dari kartu ini adalah bahwa kita perlu mencari informasi dan belajar dari pengalaman orang lain untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar dan mencari informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Bagaimana cara kita memanfaatkan energi positif dari bintang Taurus dan pesan dari kartu Oracle Angel Answers untuk mencapai tujuan kita? Pertama-tama, kita perlu membuat rencana kerja yang jelas dan terorganisir. Tentukan tujuan kita dengan jelas dan tuliskan rencana tindakan yang harus kita lakukan untuk mencapainya. Jangan lupa untuk menetapkan batas waktu yang realistis dan memonitor kemajuan kita secara teratur. Kedua, kita perlu mengatur prioritas. Fokus pada tujuan yang paling penting dan berikan perhatian ekstra pada hal-hal yang perlu diselesaikan lebih dulu. Hindari terlalu banyak membagi perhatian kita pada hal-hal yang kurang penting dan bisa menunda untuk nanti. Ketiga, kita perlu mempercayai diri sendiri. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Ingatlah bahwa kita memiliki kemampuan dan potensi yang besar untuk mencapai segala hal yang kita inginkan. Keempat, kita perlu terus belajar dan mencari informasi yang diperlukan. Jangan takut untuk bertanya atau mencari bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman atau ahli dalam bidang yang kita minati. Kelima, kita perlu bersyukur dan memanfaatkan energi positif yang ada. Rasakan kebahagiaan dan kepuasan ketika kita mencapai tujuan kita. Dan jangan lupa untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas segala hal yang kita peroleh. Demikianlah kesimpulan dari ke-6 kartu yang telah kita bahas tadi. Dalam hidup kita, terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi impian dan harapan kita. Namun, dengan fokus, kerja keras, kedisiplinan, manajemen keuangan yang baik, keberanian, dan kemampuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dan suasana hati yang positif dalam hidup kita, kita dapat mewujudkan impian dan harapan kita. Saya berharap konten yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih positif dan produktif. Ingat, impian dan harapan kita bisa terwujud jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan memiliki keyakinan yang kuat. Jangan pernah ragu untuk memulai dan terus bergerak maju meskipun tantangan datang. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan berkah bagi kita semua. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan kalian pada channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.